Kalau posisi saya kan tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan kemungkinan-kemungkinan, ya kan. Memang secara normatif di politik apa saja mungkin, tapi di posisi saya adalah mentaati keputusan yang dibuat oleh institusi, ya. Keputusan menjadikan Pak Prabowo sebagai capres. Selama itu belum berubah, Rapimnas, ya saya akan mematuhi keputusan tersebut. Baik, tapi Bang Eriko sebenarnya sudah ada kabar, Bang. Kami mendengar bahwa dalam waktu dekat Abang tadi sudah menyebutkan 1-2 pekan ke depan akan ada kejutan. Apakah ini sinyal pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto yang dinanti-nantikan oleh kedua partai politik, Bang Eriko? Ke saya nih. Ya, Bang Eriko. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Bung Andromeda, Mbak Tias, bahwa politik adalah seni segala kemungkinan. Tapi saya begini ya, kami itu, ini kita bahas secara detail ya. Kami itu di Kongres ke-5 sudah diputuskan bahwa yang berhak menentukan itu dan sebenarnya diserahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, dan beliaulah sebenarnya yang berhak menjadi calon. Dan beliau yang menentukan siapa yang menjadi calon dari PDI Perjuangan, kan seperti itu. Nah, beliau sudah menunjuk yang namanya Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tentu kalau beliau sebagai calon presiden yang dituju Ibu Mega, nah calon wakil presidennya dibicarakan secara musyawarah dan mufakat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang terjadi di 2019, itu bisa ditanyakan kepada yang ikut juga, Pak Erlangga juga ikut pada saat itu, Mas Romi, dan ketua-ketua umum lain. Nah, ini tentunya kan akan nanti menjadi ranahnya beliau-beliau semua, pemimpin-pemimpin kami, dan juga ini ranahnya Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden incumbent. Kita tidak bisa pungkiri juga, Bung Andromeda, Mbak Tias, maupun Bang Effendi Ghazali, bahwa hasil survei menunjukkan 82% masyarakat puas dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan ingin nanti siapapun itu meneruskan dari program beliau dan juga memberikan yang lebih baik tentunya. Nah, ini tidak salah, artinya inilah yang sekarang kami sebagai dari porosnya PDI Perjuangan, kerjasama PDI Perjuangan P3, Perindo dan Hanura, nah tentunya berpikir ini yang terbaik. Nah, begitu juga dengan sahabat kami, rekan kami, saudara kami, Bung Habibur Rahman dari poros Gerindra, ya sangat wajar menginginkan Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Tentu belum wakil presidennya, calon wakil presidennya. Nah, apakah ini bisa berubah? Tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam politik yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati, hanya itu saja. Tetapi ini saya mau sampaikan, nah ini hasil keputusan Kongres dan Ibu Ketua Umum sangat konsisten dalam hal seperti itu, dan itu yang sudah terbukti dari 2014-2019. Mbak Tias, Bung Andromeda, 2014 kami juga mengalami yang namanya dipepet, namanya dikeroyok, itu hal biasa. Justru ini memberikan suatu semangat yang luar biasa bagi PDI Perjuangan untuk fight bersama mitra-mitra kerjasamanya. Nah, apakah ini akan menjadi dua pasang calon? Nah, ini semua juga misteri bagi kita. Cuman saya sampaikan, sekarang itu kemungkinan 4 itu sudah sangat-sangat kecil, hampir tidak mungkin. 3 yang paling besar, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk menjadi 2. Itu saya sampaikan di awal bulan ini juga. Nah, itu kan bicara kemungkinan-kemungkinan, tidak ada yang salah dalam hal itu. Dan Mbak Puan juga sudah menyampaikan kepada media bahwa kami akan berbicara di waktu-waktu ini. Ya tentunya pasti beliau sudah menyampaikan ini kepada Ibu Ketua Umum, itu sudah pasti. Dan nanti apa hasil pembicaraan? Bagi kita semua, hari Rabu minggu depan akan ada pertemuan ketua-ketua umum. Itu yang terjadi rutin setiap minggu. Apakah ini nanti akan menjadi bahan pembicaraan dari para ketua umum? Ya nanti kita lihatlah pada saat itu. Seperti itu, Mbak Tias maupun Bung Andromeda. Ya, Bang, tadi Abang mengatakan ini di periode Pilpres sebelumnya sudah pernah terjadi juga dengan PDIP merasa dipepet. Nah, kali ini PDIP juga ngerasa dipepet kah emang dengan salah satu pihak tertentu, Bang? Loh,
dalam strategi pemenangan kan itu wajar-wajar saja. Oke. Dan kami justru Dipepet dalam konteks Bang, maaf saya potong, dipepet dalam konteks ada 2 poros saja nantinya. Nah, itu kan terjemahan Mbak Tias, boleh-boleh saja Mau konfirmasi nih, Bang. Itu nggak ada soal. Memang itu kenyataan yang ada saat ini, bahwa kemungkinan 3 dan 2 poros boleh-boleh saja. Tapi siapa yang bisa memutuskan? Kalau Mbak Tias juga dengan Bung Andromeda mendesak kami sama Bung Habibur Rahman juga, apa yang bisa kami lakukan? Kami jawab bahwa ini kewenangan dari beliau-beliau yang memiliki kewenangan, tidak di kami sama Bung Habibur Rahman. Nah, kalau soal, ini harus kita pisahkan. Apakah dalam demokrasi boleh 4 poros? Boleh. 3 poros? Boleh. 2 poros? Boleh. Apa salah? Tidak. Tinggal tergantung sekarang kembali kepada masing-masing. Dan tentu kami dengan poros Pak Prabowo dengan poros Mas Ganjar itu saling menghormati, saling menghargai. Kalaupun nanti kita berkompetisi, itu pasti kita akan berkompetisi seperti apa ya? Ya memang menunjukkan mana yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan Baik, oleh Bang Eriko. Adinda Bang saya, Habibur Rahman. Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, singkat saja, Bang. Kira-kira Prabowo mustahil nggak jadi wakilnya Ganjar Pranowo? Kalau sampai saat ini tidak ada kemungkinan itu sama sekali. Oke. Sudah ditutup pintu itu, Bang ya? Sudah ditutup Iya. pintu itu. Baik, kita ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi Ghazali, kalau tadi pernyataan Bang Eriko, Kongres PDIP itu biasanya konsisten. Kalau sudah milih Ganjar Pranowo, nggak akan berubah di tengah jalan, Bang Effendi Ghazali. Tetap dia jadi nomor satunya. Ya, tadi saya mau ralat sedikit, mau 4 pasangan, 3 pasangan, 2 pasangan, bahkan 1 pasangan nggak ada masalah, asal tidak ada presidensial threshold. Nah, balik ke pertanyaan tadi, amanat Kongres serta keadaan yang ada pada saat ini, saya mau mengatakan begini, itu hanya bisa terjadi walaupun ada amanat Kongres dari masing-masing partai, kalau ada pihak tertentu, kata Tisa tadi, dan pihak itu betul-betul merupakan mastermind di belakang semua ini. Karena saya tidak menemukan alasan untuk menjadikannya 2. Yang pertama, kalau dikatakan tadi ada ahli yang mengatakan sulit mencari pasangan, enggak, sudah ada kok di sebelahnya Pak Prabowo ada calon-calon cawapres, di tempatnya Pak Ganjar juga sudah ada calon-calon wakil presiden. Nah, kalau alasannya kemudian polarisasi, saya juga tidak menemukannya. Justru dengan 2 ini, maksud saya, di tempat Pak Anies itu, sehebat-hebatnya Caimin berusaha menurunkan intensitas perubahan, Anies adalah identik dengan perubahan. Di tempatnya Bapak Prabowo itu, seintensnya Demokrat masih menawarkan perubahan, Pak Prabowo adalah keberlanjutan misalnya. Jadi saya tidak menemukan itu, kecuali, nah ini yang menarik, kecuali ada peranan mastermind ya, pihak tertentu kata Tisa tadi, yang belum dijawab oleh kedua abang dayang luar biasa ini. Mereka hanya mengatakan tentu masih ada kemungkinan gitu ya. Nah, apa yang diinginkan oleh mastermind ini tentunya tidak mudah, pasti juga mendapatkan kalau tidak kita sebut perlawanan, adalah pertimbangan sangat serius dari ketua umum partai atau yang memegang mandat untuk itu.